Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Berjumpa lagi kita ya di channel YouTube Qatrunada Learning Center. Seperti biasa, setiap malam Jumat ya, kita belajar bareng-bareng ya, membaca surat Al-Kahf. Dan insya Allah malam ini kita akan membaca ayat yang kelima ya, satu ayat aja ya, ayat yang kelima. Kita akan pelajari bagaimana cara membacanya huruf per huruf ya, yang tepat ya, sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid ya. Buat teman-teman yang sedang senggang malam hari ini, bisa mengikuti belajar bareng sama kita ya. Bisa diambil mushaf Al-Qur'annya ya, kemudian dibuka surat Al-Kahfinya. Kalau teman-teman pakai mushaf cetakan Timur Tengah, bisa dibuka di halaman 294. Oke, udah ketemu ya teman-teman ya. Baik, saya baca ta'awudz ya, kemudian basmalah, nggak apa-apa saya baca basmalahnya dan masuk ke ayat yang kelima. Silahkan teman-teman menyimaknya atau bisa membaca bareng-bareng ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Baik, kita bahas dari huruf pertama ya teman-teman ya. Ayat ini diawali dengan huruf mim yang dipanjangkan 2 harokat ya. Kenapa dipanjangkan? Karena huruf ini berharokat fathah kemudian diiringi dengan huruf alif ya. Jadi kalau ada huruf berfathah, berharokat fathah, setelahnya ada alif, maka dia dibaca panjang. Nah, di sini dipanjangkan 2 harokat ya. Hati-hati ketika membaca huruf mim fathah, apalagi yang panjang seperti ini. Salah satu kesalahan yang banyak terjadi adalah bacaannya ditebalkan ya. Ini salah ya teman-teman ya. Kalau membaca tebal ini salah. Kadang ada yang membaca tebal tuh malahum, malahum, padahal nggak boleh dibaca malahum. Ma dengan mo itu beda ya. Nggak boleh juga kita berlebihan dalam menipiskan ya. Menehum, menehum ini pernah ditegur oleh Syekh Hasan Mustafa Al-Warraqi hafizahullah ya, yang videonya sudah kami terjemahkan di channel ini. Silahkan teman-teman mencari nanti di channel ini ya, tentang pembahasan itmamul harokat. Jadi menyempurnakan harokat yang tepat itu adalah pertengahan, tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga meremehkan ya. Nggak boleh berlebihan sampai kaku, sampai menehum ya, biar dapat tipisnya, tapi malah condong ke taklil gitu ya. Meremehkan juga nggak boleh, malahum, asal buka mulut aja ya, dibuka selebar-lebarnya malahum, akhirnya menebal ya. Jadi pertengahan ya teman-teman ya. Fathah Arabiyah, fathah mutawassithah. Jadi fathah dalam bahasa Arab itu fathah pertengahan, ma ya. Cara melafalkannya itu dengan menjauhkan kedua rahang atas dengan rahang bawah ini dijauhkan, dibuka gitu ya, bukan ditarik ke samping kayak
apa ya, orang senyum tapi dipaksain melehum, akhirnya miring ya. Biasa aja ma, nggak boleh miring me atau tebal mo. Tapi pertengahan ya. Malahum, malahum. Oke, masuk ke huruf lam ya. Huruf lam kemarin udah kita jelaskan makhrajnya itu ada di tepian lidah tapi di bagian depannya ya. Jadi bukan di ujung lidah sini teman-teman ya. Makhraj huruf lam itu bukan di ujung banget, tapi di bagian sisi pinggir kanan kirinya ini juga dikenakan. Jadi dari sisi sini sampai sisi sini sampai depannya itu ikut kena nempel ke gusi ya teman-teman ya. Al bukan la, bukan la tapi la. Kanan kirinya ini disertakan. Oke. Mala. Oke, lanjut masuk huruf H, keluar dari pita suara hu. Karena dia berharokat dhammah maka dia majukan, bibirnya dimonyongkan hu. Ya, kemudian setelahnya ada huruf mim. Nah, huruf mimnya dalam kondisi sukun, tapi sukunnya di sini nggak ditulis sukun ya. Di sini dipolosin, sengaja memang dipolosin di situ karena mim matinya ini bertemu dengan huruf ba ya, sehingga dia terhukumi bacaan ikhfa syafawi ya teman-teman ya. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini, ketika huruf bersukun maka ini harus dikembalikan ke posisi awal ya. Ketika kita membaca huruf yang bersukun maka kita harus mengembalikan huruf tersebut ke posisi awal dia ya. Mim posisi awalnya di mana? Mim posisi awalnya dua bibirnya mingkem biasa, seperti ini. Jadi kalau kita mau membaca mim, startnya misalnya mimnya di fathah, startnya itu dari mingkem, ma, mi, mu. Nah, begitu. Nah, ketika kondisi sukun, kembalikan ke posisi awal. Nah, makanya ya, saat kita membaca dhammah di sini teman-teman, malahu, ini kan kedua bibir maju ya. Malahu, masuk ke mim itu harus kembali ke posisi awal. Malahum, hu. Nah, balik ke posisi awal. Jangan stuck di depan. Malahum. Nah, ini nanti jadi berkonsekuensi mimnya menjadi tebal ya. Malahum. Kalau dimajuin begini kan jadinya tebal ya. Sementara huruf mim di Al-Quran itu tidak ada yang tebal ya. Huruf mim selalu dibaca tipis ya. Misalnya ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, di mana startnya? Maliki Yaumiddin startnya mingkem biasa, Maliki Yaumiddin. Nggak ada yang membaca Maliki Yaumiddin itu dengan cara dimonyongkan dulu, Maliki Yaumiddin. Nah, ini menunjukkan bahwa termasuk kesalahan ketika seorang itu tidak mengembalikan sebuah huruf yang dalam kondisi mati atau sukun ke posisi awalnya. Malahum. Ada yang stuck aja di depan, mundurin teman-teman ya. Malahum. Nah, seperti itu ya. Baik, kemudian apabila mim mati bertemu dengan ba, dengan huruf ba, maka tadi udah saya sebutkan hukumnya adalah ikhfa syafawi. Baik, ada dua cara dalam membaca ikhfa syafawi ya. Yang pertama yaitu dengan cara mingkem biasa rapet ya. Malahum, seperti kita mengucapkan huruf mim biasa ya. Ini namanya itbaq ya. Cara seperti ini disebut dengan itbaq, menutup dua bibir. Ada cara yang lain yaitu dengan cara furjah ya, memberikan celah sedikit antara bibir atas dengan bibir bawah. Malahum di, jadi nggak mingkem banget ya, nggak mingkem banget tapi ada celah sedikit ya. Nah, kita pilih yang mana ya, cara yang pertama atau cara yang kedua ya? Jawabnya tergantung guru kita ngajarinnya yang mana ya.
Kalau misalnya kita belajar dengan guru yang dia belajar dari gurunya juga dengan cara yang itbaq, ya, merapatkan dua bibir, maka kita ikut. Ya, karena Al-Qur'an ini diambil berdasarkan apa? Riwayat. Bacaan Al-Qur'an itu nggak bisa sembarangan, ya, seseorang dalam membaca Al-Qur'an. Ya, tatkala kita belajar dengan guru yang madhabnya misalnya furjah, ya, maka saat kita membaca di depannya, ya, menggunakan furjah itu termasuk bagian dari adab. Ya, nggak boleh kita menyelisihi guru kita saat kita bertalaki kepadanya. Nah, lain cerita kalau kita membacanya di luar itu, artinya bukan dengannya. Misalnya kita lebih condong ke madhab itbaq, ya, rapat, ya, sementara guru kita yang furjah misalnya. Saat kita membaca di depan guru kita, nggak boleh kita mempertahankan pendapat kita dengan oh saya pakainya yang itbaq, nggak boleh. Ya, harus ngikuti guru, ya, kecuali kita membacanya di luar itu, ya, artinya kita sedang membaca sendiri misalnya, atau membaca ke guru yang lain yang tidak mengamalkan pendapat tersebut. Kalau saya pribadi, ya, diajari oleh beberapa orang guru, dan saat talaki ke beberapa orang masyayikh, di antaranya adalah Syekh Muhammad Atiq As-Sanawi hafizahullah. Beliau menganjurkan kami murid-muridnya, ya, untuk membacanya dengan metode itbaq, ya, ditutup rapat, ya, malahum, kayak kita mengucapkan huruf mim biasa aja, ya, cuma rapat juga nggak boleh dikuatkan, ya. Kadang ada yang berlebihan tuh, malahum, sampai ada kerut-kerutan di bibir, itu juga disalahkan oleh beliau. Jadi biasa aja, ya, membaca Al-Quran itu jangan takalluf, jangan juga ta'assuf, ya, ya, sedang-sedang aja, jangan berlebihan, ya kan, jangan juga meremehkan. Ya, jadi di sini saya membacanya dengan rapat, ya teman-teman, ya, ya. Baik, kemudian bacaan ikhfa syafawi ini harus ditahan, ya, harus ditahan dulu baru masuk ke huruf ba, jangan terburu-buru, ya. Kadang ada yang membacanya tuh nggak sabar, malahum bihi, kurang ditahan, ya, harus ditahan dulu, malahum bihi. Kalau di mushaf Timur Tengah ini gampang mencirikannya teman-teman, ya, kalau ada mim polos tanpa sukun kayak gini, nah ini berarti dia ditahan cara membacanya. Kalau ada mim yang sukun dia nggak polos, misalnya yang ini, ini nggak boleh ditahan, ya. Jadi kalau seandainya ini kita sambung liabaihim kaburat, nggak boleh liabaihim kaburat, ya. Beda halnya ketika mati, mimnya mati tapi tidak ada sukunnya polos, maka itu harus ditahan, ya. Itu sedikit faedah, ya, saat kita membaca mushaf yang cetakan Timur Tengah, ya teman-teman, ya. Oke, lanjut ke huruf ba, ya, keluarnya dari dua bibir dan dia berharokat kasroh, ya. Ingat, ya, cara mengucapkan harokat kasroh itu kalau mau sempurna, ya, maka bibir bawahnya ini diturunkan, bi, nah, bukan ditarik ke samping, b, enggak, diturunkan, bi. Oke, masuk ke huruf ba, ke huruf yang berikutnya, huruf h. Nah, ini sama seperti ini, ya, cuma bedanya ini kan di tengah kalimat, yang ini di akhir nih, di ujung, ya, di ujung kata. Ya, makhrajnya sama, keluar dari pita suara, tenggorokan bagian bawah. Ini harus kena nih teman-teman, ya, harus kena. Kadang ada yang meremehkan, malahum bimin bihimin, hanya harus kena, ya. Oke, kemudian di sini ada tanda, tanda seperti apa nih? Seperti huruf, seperti apa ini, ya, seperti huruf, ya, ya, pokoknya ini tanda kayak gini lah. Ini tanda panjang, ya teman-teman, ya, tanda panjang, dan bacaan yang ada ininya. Nah, ini biasanya terjadi pada hak domir, ya. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, ya, itu ada yang namanya domir, ya. Setelah hak domir, nah, itu biasanya ada tanda kayak gini, dan ini dibaca panjang 2 harokat, tapi
panjang ini hanya berlaku saat bacaan disambung saja. Saat bacaan berhenti, maka panjangnya nonaktif. Ya, contoh misalnya saya berhenti di sini nih. Di bihi ini saya berhenti di sini, maka cara berhentinya begini. Malahum bih. Nggak ada dipanjangkan, ya. Tapi ketika saya sambung, malahum bihi min, hi-nya 2 harokat. Ya, ini namanya mad silah qasirah. Ya, namanya apa? Mad silah qasirah. Oke, lanjut. Ya, di sini ada huruf mim yang dikasrohkan, mi. Ya, mi. Ingat ya, kasroh itu tadi cara melafalkannya dengan cara menurunkan 2 bibir. Ini ada kasroh, kasroh, kasroh. Ini turun semua, teman-teman ya. 2 bibir kita kalau mau kita baca dengan sempurna, ya huruf-hurufnya, maka bibir bawah ini kita turunkan semua kalau mau disempurnakan. Malahum bihi min, bihi turun ya bibir bawahnya. Oke, lanjut. Min. Nah, kalau ada nun kemudian ada sukunnya begini teman-teman ya, nggak polos, berarti dia dihukumi sebagai bacaan yang izhar. Ya. Emang ada nun yang mati tapi tidak bersukun? Ada, lihat di bawahnya. Iyaquluna. Bukan dibaca in. Ya, kalau ini ada sukunnya harus dibaca jelas min. Nah, itu bedanya, perhatikan teman-teman. Dan ini hanya ada di mushaf cetakan Timur Tengah. Ya, kalau teman-teman misalnya ada yang pegang mushaf cetakan Depag ya, Departemen Agama, cetakan Indonesia, itu biasanya nunnya semuanya disukun ya, ada sukunnya ya. Semua nun mati disukun. Kalau di mushaf Timur Tengah, nun mati ini dilihat hukumnya. Kalau dia izhar maka disukun. Kalau dia non izhar berarti polos kayak gini. Ya, nah dari sini kita jadi lebih mudah nih mengidentifikasinya teman-teman. Ya, kalau ada nun sukun begini, ini lebih enak. Nah, ini udah pasti dibaca min. Tidak boleh disamarkan mil. Nggak boleh disamarkan atau diidgham atau diiklab. Enggak, dia harus jelas min. Ya, dan dialirkan sejenak. Ya, dialirkan sejenak saja karena huruf nun ini memiliki sifat bainiyah atau tawassut. Ya, jadi nggak boleh kita min ilmin langsung pindah ke huruf ain. Sabar ya, nunnya dialirkan dulu sejenak karena bainiyahnya itu dia punya sifat bainiyah. Min'i bukan min'i. Tahan dulu di sini bentar aja. Min'i ya. Paham ya teman-teman ya? Baik. Kemudian salah satu kesalahan yang sering terjadi nih ya, kalau ada huruf sukun, terutama huruf nun. Huruf nun kemudian setelahnya ada ain kayak gini. Biasanya kesalahan yang terjadi itu apa? Muncul qalqalah min ilmin. Awas jangan dipantulkan ya teman-teman. Ya. Tahan sebentar. Min'i. Ya, kalau misalnya di antara teman-teman masih ada yang memantulkan atau qalqalah bacaannya, berarti perlu diperbaiki lagi. Ya, kita harus tahu dulu nih sumber kesalahannya di mana. Qalqalah bisa muncul di sini, sumber kesalahannya itu karena biasanya tuh kelepas makhrajnya. Ya, jangan langsung dilepas. Tempelkan dulu ujung lidahnya ini dengan gusi. Tahan dulu sebentar. Langsung masuk ke ain. Min'i. Ngelepasnya kapan? Ngelepasnya saat kita membaca harokat kasroh ini. Min'i. Bersamaan dengan mengucapkan kasroh, bersamaan itu kita melepaskan ujung lidah kita dari gusi karena mau pindah ke huruf berikutnya. Jangan ngelepas duluan, kasrohnya belakangan. Nah, ini penyebab munculnya qalqalah. Min'i. Kasrohnya belum dibaca dia udah lepas. Min'i.
Paham ya teman-teman ya? Ini salah satu sumber kesalahannya di sini. Jadi sabar dulu, jangan langsung lepas. Min ai, min ai, min ai. Baik, seperti itu caranya ya. Baik, kemudian huruf ain. Kita masuk ke huruf ain, ini udah dibahas juga di pertemuan sebelumnya. Keluarnya dari sebuah organ tubuh di sini di tenggorokan yang bernama katup epiglotis atau tenggorokan bagian tengah. Ya, bukan dari hidung. Ya, ain itu bukan dari hidung, tidak melibatkan organ hidung sama sekali. Ya, tapi realitanya, faktanya di lapangan banyak yang membaca huruf ain itu keluarnya dari hidung. Min ail min ya, bukan dari hidung, dari tenggorokan teman-teman. Min ai. Kalau saya tutup misalnya hidung saya, min ai. Ini tetap keluar dari tempatnya. Artinya mau ditutup mau nggak ditutup itu nggak ngaruh, karena memang nggak ada kaitan ain sama hidung, kecuali nun ya kan. Nun ini memang ada kaitannya ya. Nun ini ada kaitannya. Sebenarnya si nun ini punya dua makhraj dia ya. Sebenarnya ya, ada makhraj utama ya, ada makhraj utama, ada makhraj pembantu ya, atau penyempurna boleh kita katakan begitu ya. Jadi ada dua bagian. Yang pertama itu yang utamanya, ujung lidahnya nempel ke gusi, en. Nah, kemudian ada bagian tubuh lain yang ikut andil dalam mengucapkan huruf nun ini, yaitu al-khoisyum. Ini ya, pangkal hidung. Makanya kalau kita tutup hidung mengucapkan nun itu nggak akan bisa sempurna. Bid. Tapi min kalau dibuka itu dia bisa ngalir gitu kan. Ya, ngalirnya itu dari sini. Ya, dari pangkal hidung. Ain nggak ada kaitan. Ain nggak seperti nun. Ya, ain mau ditutup mau nggak ditutup hidungnya itu nggak ngaruh, suaranya itu sama. Sama aja ya. Ini kalau dari hidung kalau ditutup suaranya berubah, berarti itu masih bermasalah masuk ke hidung. Begitu cara ngetesnya teman-teman ya. Awas, hati-hati, ini rawan banget huruf A itu keluar dari hidung. Dilatih dari sini, dari tenggorokan bagian tengah. Oke, lanjut masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf lam ya. Huruf lam tadi ya sama seperti ini ya, keluarnya dari sisi lidah ini, kanan kirinya, tapi bagian depan bukan yang belakang. Di sini pinggiran lidah tapi bagian depannya, kanan dan kiri. Nah, kemudian tengahnya juga ikut serta tempelkan ke gusi, dan dia ditahan ya. Saat dia sukun kita tahan dulu sejenak. Lama menahannya itu sama seperti nun ini tadi. Nah, jadi nggak boleh timpang teman-teman ya, karena keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu tawassut ya. Nggak boleh timpang, harus sama. Di nun kita tahan segitu, di lam juga tahannya segitu. Min il, nggak boleh yang satu lebih panjang dari yang lain ya. Kadang ada yang pengen bergaya tuh, di apa namanya, dialunkan ya. Malahum bihi min ilmin. Lah, ini kok beda ya, nunnya lebih lama daripada lam ya, harusnya sama ya. Ada tempat tempat kita memainkan nadanya itu ada, tapi bukan di sini teman-teman. Kalau bisa jangan kita mainkan nada itu di huruf yang memiliki sifat tawassut ya. Kalau memainkan nada itu misalnya kita di panjang itu nggak masalah ya, atau di ikhfa, biasanya para qori itu mainnya di situ, di ikhfa, di idgham. Nah, kalau di tawassut begini rawan ya, jangan mainkan nada di sini. Atau untuk pemula jangan main nada dulu deh ya. Untuk pemula itu datar dulu, yang penting makhraj sifat hayahnya itu bener ya. Oke, lanjut. Ini tahan dulu ya teman-teman ya. Ilmi, jangan dikolkola ilmi, atau jangan langsung ilmi. Ngalir dulu sebentar, tawassut atau bainiyah sifatnya. Oke, lanjut masuk ke huruf mim yang di bawahnya ada kasrotain. Perhatikan di sini teman-teman ya.
kasrotain yang ada di bawah mim ini, kalau kita perhatikan dengan seksama, kasrotainnya ini nggak sejajar ya, nggak sejajar, dia kayak apa ya, yang atas agak condong ke kanan, yang bawah agak condong ke kiri gitu ya. Nah ternyata ini bukan hanya sekedar gaya penulisan, tapi ada maksud kenapa dibuat tidak sejajar. Ada tanwin yang sejajar, misalnya mana ya, nah ini di akhir ayat 6, asafan. Nah kayak gini kan sejajar nih. Nah yang ini nggak sejajar teman-teman, ilmin ini nggak sejajar. Bedanya apa ya? Kalau yang sejajar itu izhar ya, kalau yang tidak sejajar berarti non izhar, imma dia ikhfa atau dia idgham ya. Nah dalam hal ini karena setelahnya ada huruf wawu, maka hukum yang berlaku padanya adalah hukum idgham bi gunnah ya, hukum idgham bi gunnah. Jadi nggak boleh dibaca jelas min ilmin wala, ini salah ya, langsung diidghamkan ke huruf wawu ya, min ilmin wala, min ilmin wala. Nah, langsung masuk ke wawu, tanwinnya jadi samar, jadi sengau, masuk ke sini, masuk ke al khayshum atau ke pangkal hidung ya, min ilmin wala. Nah saat kita mengucapkan idgham ya, idgham ini namanya idgham bi gunnah ya, ada beberapa hal yang harus kita pahami di sini, beberapa poin. Yang pertama pembagian porsi untuk kedua hal ini itu harus sama, 50-50. Maksudnya begini, di sini kan ada tanwin, di sini ada wawu, itu harus sama, harus adil ya. Kita ucapkan tanwinnya di sini setengah, 50%, mulut kita membentuk huruf wawu ya, dan mengeluarkan dari makhraj huruf wawu itu juga sama, 50%. Jadi ada suara wawu 50%, ada suara gunnahnya 50%. Jadi nggak boleh kita condong ke salah satu, atau misalnya begini, full gunnah 100% ya, nggak ada wawunya sama sekali, min ilmin wala. Nah, ini jadinya nggak dapat ya wawunya. Atau masuk ke wawu 100% tidak ada gunnahnya sama sekali, min ilmi wala, mana gunnahnya, miu. Kalau gunnah itu berarti putus nih, ilmi itu baru gunnah ya. Jadi kalau belum kayak gitu, berarti belum ada gunnahnya. Harus ada gunnahnya di sini teman-teman ya, dan itu harus adil, 50% buat gunnah, 50% buat wawu. Min ilmi miu, ini ada wawu ya kan, suara wawu, ada suara gunnahnya juga, 50-50 ya. Oke, jadi ketika dalam posisi gunnah ini itu harus seperti itu yang pertama. Yang kedua harus ditahan ya, tahan dulu sebentar, jangan terburu-buru ya. Kadang ada yang terburu-buru, min ilmi wala, mana tahannya, min ilmi wala. Nah itu baru benar, tahan dulu ya teman-teman ya. Semua idgham bi gunnah itu ditahan ya, semua bacaan yang berhukum idgham bi gunnah wajib ditahan. Oke, lanjut masuk ke huruf wawu, wala. Wala startnya dari depan teman-teman ya, dari monyong, wala wala wala, jangan wala wala, nggak mau maju ya, majuin. Jadi satu-satunya huruf yang startnya dari depan, dari monyong, itu wawu ya, huruf lain nggak boleh ya, huruf wawu aja yang dimonyongkan. Wa, jadi belum apa-apa, belum mengucapkan fathah dia udah monyong duluan, wala wala, min ilmi wala. Nah, jadi enak tuh kalau udah monyong duluan. Jadi tugas kita hanya tinggal mengucapkan fathah. Ini pun rawan teman-teman ya, fathah pada huruf waw ini rawan dibaca tebal, wala, bukan wala tapi wala, wala tipis, wala tebal ya.
Pokoknya huruf yang keluar dari dua bibir itu rawan banget dibaca tebal, karena enak, dua bibir ini tinggal ngebuka doang ya kan. Mim, mo, ya kan. Ba, bo. Nah, ini keluar dari dua bibir, enak tuh. Ya, wow, wo. Enak tinggal ngebuka. Nah, ini hati-hati. Enak bukan berarti bener ya. Jadi harus ditipiskan. Ma, ba, wa. Nggak boleh berlebihan juga. Me, be, we. Nah, ini berlebihan. Pengen menipiskan tapi takalluf, ta'assuf di situ ya. Oke, jadi standar biasa aja. Wa. Baik, lanjut masuk ke huruf lam alif. Ya, huruf lam alif. Ya, berarti dibaca panjang 2 harokat. Wala li aba. Nah, ini lam sama ya teman-teman ya. Li'a masuk ke huruf hamzah. Nah, hamzahnya ini perhatikan di sini teman-teman, posisinya. Posisi hamzah perhatikan di sini. Dia berada diapit di antara huruf lam dan huruf alif. Di sini ada lam, di sini ada alif, di tengah-tengahnya ada hamzah. Maka kalau hamzahnya begini, ini wajib dibaca panjang 2 harokat. Wala li'a, li'a 2 harokat. Ya. Ada terkadang hamzah ini bukan di tengah tapi di ujung. Nah, kalau yang kayak gitu harus dibaca pendek. Kayak apa contohnya? Nih, lihat. Lihat ini teman-teman, kursornya kelihatan ya teman-teman ya. Inna ja'alna ma'alal ardi. A-nya ada di ujung. Yang ini A-nya ada di mana? Ada di tengah. Di tengah-tengah diapit oleh lam dan alif. Yang ini dibaca panjang, yang itu dibaca pendek. Ya, jadi kita harus hati-hati, harus jeli melihat nih hamzahnya ada di mana letaknya. Nah, kita meleng sedikit, nah itu salah tuh panjang pendeknya. Ya, pokoknya ingat-ingat aja kalau ada lam alif, tengah-tengahnya ada hamzah kayak gini, berarti dia dibaca panjang 2 harokat. Yang ini dibaca pendek. Ya, itu kaidah ya teman-teman ya. Jadi ini dibaca panjang 2 harokat la-nya. Wala li'a, A-nya dibaca panjang, bukan la-nya, maaf. Ya, A-nya dibaca panjang. Wala li'abaihim. Oke, ini dipanjangkan antara 5 sampai antara 4 sampai 5 harokat ya. Li'aba, ba dipanjangkan antara 4 sampai 5 harokat. Ya, baru masuk ke hamzah. Jangan kurang dari itu, teman-teman ya. Wala li'abaihim. Ya, salah. Harus dibaca 4 atau 5. Wala li'abaihim. Nah, gitu. Nah, kemudian huruf hamzah di sini ini dan huruf ha keduanya keluar dari makhraj yang sama dan itu harus benar-benar ditahqiq. Wala li'abaihim. I-nya ini harus kena, harus jelas, harus dapat dari makhrajnya keluarnya. Ya, jangan, kadang ada sebagian orang yang meremehkan ya. Wala li'abaihim. Baihim, baihim bukan baihim. Baihim. Nah, i-nya harus kena ya, khofa itu ya. Jadi jangan kayak gitu membacanya. Li'abai. Nah, i-nya harus dapat. Ihim. Nah, perhatikan mim yang di sini sama dengan mim pada tempat yang lain ya. Mim yang di sini sama, mim yang di sini sama ya. Ini sama, keluarnya dari dua bibir. Dan mim ini memiliki sifat tawassut ya, sama seperti nun, lam ya. Mim ini sama ya. Jadi saat kita waqaf di sini itu nggak boleh langsung diputus, ngalirkan dulu sebentar. Wala li'abaihim. Sebentar aja ya, jangan langsung putus. Wala li'abaihim. Ihim berhenti langsung putus, nggak, salah. Ihim bentar aja, nggak boleh terlalu lama juga. Kalau terlalu lama jadi tasydid nanti. Li'abaihim. Nah, ini ada tasydidnya ya, jadi jangan terlalu lama, bentar aja ya.
sekedar ada aliran sedikit, itu udah betul insya Allah ya. Jadi kalau benar-benar diputus ihim, nah ini salah ya, karena dia lagi-lagi tadi kita jelaskan ya bahwa dia memiliki sifat tawassut atau bainiyah. Jadi kita harus tahu teman-teman ya, ini huruf punya sifat apa aja ya. Tiap huruf itu menyandang beberapa sifat. Sifat itu karakter huruf ya. Ya, jadi dia ada sifatnya. Sifatnya kita harus tahu ini mim ini punya sifat apa aja. Yang paling jelas di sini menonjol yaitu tawassut atau bainiyahnya. Nah, alirkan sejenak. Ya, wala li abaihim, him. Oke. Kemudian di sini ada jim. Nah, kecil ya, ini tanda waqaf. Jais. Ya, artinya boleh berhenti, boleh lanjut. Ya, kalau kita sanggup nafasnya, monggo dilanjut. Kalau kita mau berhenti di sini juga nggak apa-apa. Ya, dan nggak perlu ngulang lagi. Nah, itu fungsinya wakaf ini, berhenti di sini nggak perlu ngulang lagi, langsung aja ke sini. Ya, oke, lanjut ya. Kaburat kalimatan. Nah, oke, masuk ke huruf kaf. Ya, keluar dari pangkal lidah ya, keluar dari pangkal lidah, bagian lidah yang ada di dalam ya. Aqsal lisan yaitu artinya pangkal lidah, bagian lidah yang paling dalam, yang paling jauh dari bibir ya. Ditempelkan ke langit-langit ya, ditempelkan ke langit-langit. Nah, langit-langit ini ada dua bagian ya teman-teman ya. Ada bagian yang lunak dan ada juga langit-langit yang keras. Nah, huruf kaf ini ditempelkan ke langit-langit yang lunak dan keras berbarengan ya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak gambar makhrajnya berikut ini. Baik, ini dia makhraj huruf kaf ya. Pangkal lidahnya naik ke langit-langit. Perhatikan di sini langit-langit itu ada dua bagian ya teman-teman ya. Ini langit-langit nih yang di atas, tapi ini keras, yang warna kuning ini ya. Oke, kemudian yang ini yang warnanya agak kecoklatan, yang merah ini agak kecoklatan ya. Ini yang lembut, yang lunak. Nah, huruf kaf itu adanya di antara ini, keras dan lunak. Beda dengan huruf qaf. Kalau qaf lebih dalam lagi ke sini, pangkal lidahnya sama di sini letaknya, tapi dia ditempelkan ke daging yang yang lunak ini ya, langit-langit yang lunak. Nah, kaf ini enggak, kaf ini berada di antara langit-langit yang keras dan yang lunak seperti ini. Ya. Yang ini daging, yang ini tulang gitu. Ya, coba aja kita pegang gini. Langit-langit kita itu keras tuh awalnya. Kalau kita terus kita masukkan tangan kita, itu nanti kita akan mendapati bagian langit-langit yang dia lunak di dalam ini. Nah, kaf ini berada di antara langit-langit yang keras dan langit-langit yang lunak. Oke, bisa dipahami sampai sini ya teman-teman ya. Jadi jangan kita berlebihan dalam mengucapkan huruf kaf ya. Terlalu ke dalam, qaburat. Enggak, itu dalam banget ya. Agak keluar sedikit sampai pangkal lidahnya ini ya nempel ke langit-langit yang keras dan yang lunak. Ka. Nah, kebanyakan kesalahan yang terjadi di sini juga terkadang ada yang melafalkan hams berlebihan, kaburat. Ini juga salah teman-teman ya. Memang si kaf ini punya sifat hams, tapi nggak begitu cara melafalkan hamsnya ya. Kita harus tahu, tadi seperti saya bilang ya, kita harus tahu sifat-sifat atau kriteria karakter ya, karakter huruf itu secara keseluruhan ya, bukan hanya satu huruf, satu sifat aja, tapi satu huruf itu terkadang mengandung beberapa sifat ya. Seperti huruf kaf ini, dia selain punya sifat hams, dia kan punya sifat syiddah juga. Syiddah itu artinya tidak mengalir suaranya, sementara hams itu harus ngalir udaranya. Jadi bedakan antara udara dengan suara. Nah, ini seolah-olah ada tabrakan ya. Tabrakannya di sisi apa nih?
udara harus ngalir, suara nggak boleh ngalir. Bagaimana nih caranya? Ya, tinggal ditimbang di sini mana sifat yang kuat, mana sifat yang lemah. Ya, kata para ulama, sifat syiddah itu adalah sifat kuat, sementara hams itu adalah sifat lemah. Jadi kalau ada yang kuat berbenturan dengan yang lemah, maka yang lemah ngalah. Ya, berarti yang didominankan di sini syiddahnya daripada hamsnya. Di sini letak kesalahan. Ya, seseorang yang membaca huruf kaf ini kadang berlebihan, kaburat. Kaburat. Kalau seperti itu dia mengucapkannya, itu sama aja dia mendominankan hams dan syiddahnya malah kalah gitu, padahal dia sifat yang kuat. Nah, ini pentingnya kita mempelajari sifatul huruf ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita mengucapkan kaf ini berlebihan hamsnya, ka. Ini salah. Ka biasa aja, ka. Ada hamsnya tapi sangat sedikit, sangat lemah ya. Sifat hams pada huruf kaf ini bisa muncul jelas itu tatkala dia sukun ya. Alam nashrah laka sadrak. Nah, ini kelihatan sadrak. Nah, itu ada tuh, jelas tuh ya. Kenapa jelas? Karena suara memang udah berhenti, udah waqaf. Sementara ini kan bukan waqaf, ini kita sedang membaca jalan ya, bukan waqaf. Ini lagi jalan, lagi membaca nih. Nah, harokatnya hidup, suaranya ada. Kalau harokat hidup kan suaranya ada. Nah, maka di sini hams harus ngalah ya. Ada hams jangan dibuang. Kenapa jangan dibuang? Karena hams ini sifat lazimah ya, dia melekat terus pada huruf qaf. Ada tapi sangat samar, sangat lemah ya, karena berhadapan dengan sifat yang lebih kuat darinya, yaitu sifat syiddah ya. Oke, jadi intinya bacanya jangan berlebihan. Ka, ini berlebihan. Ka biasa. Oke, mafhum ya teman-teman ya. Lanjut huruf ba, bu. Nah, bu ini dimonyongkan. Kabu, jangan kabel. Ini nggak mau maju, males majunya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak sempurna dhammahnya. Dhammah itu bisa sempurna kalau dua bibirnya itu maju ya. Kaburo, ro-nya tebal ya, bukan kaburo ro, bukan ro tapi ro ya. Awas teman-teman ya, ini harus dibaca tebal karena ro-nya fathah. Oke, saya mau kasih satu lagi kaidah di sini. Kalau kita mendapati huruf ro yang berharokat fathah dimanapun di Al-Quran, itu harus dibaca tebal ya, harus dibaca tebal. Terkadang memang ada ro yang dibaca tipis ya, ada penjelasannya panjang ini. Kalau misalnya ditanya kapan ro ini tebal, kapan ro dibaca tipis, penjelasannya panjang ya. Bahkan para ulama sampai membuat bab tersendiri ya, hukum ro ya, dijelaskan oleh para ulama kapan dia dibaca tebal, kapan dia dibaca tipis. Intinya gini, saya mau ringkas, fokus ke sini saja. Jadi kalau ro di fathah itu berarti dibaca tebal. Kaburo. Awas ketika menebalkan bibir nggak boleh maju. Kaburo salah. Kaburo. Ro. Ro dibuka ya, bukan dimajuin. Ro salah ya. Tadi ingat, huruf yang maju itu cuma huruf wawu dan huruf yang berharokat dhammah ya, selain itu nggak boleh dimajuin. Oke, lanjut masuk huruf ta. Ta sukun ini sama seperti huruf kaf, ada hamsnya, ada syiddahnya, tapi dia mati ya. Kalau mati berarti hamsnya itu bisa muncul sempurna. Kaburat. Nah, jelas kelihatan. Kaburat. Nah, kafnya, hamsnya kecil banget, enggak ka. Nah, ta juga sama. Kalau misalnya dia berharokat ta, jangan ta. Ketika dia bersukun baru hamsnya itu muncul jelas, kaburat. Nah, paham ya teman-teman ya. Tapi kadang ada yang berlebihan nih, memunculkan hams sampai melahirkan huruf baru, huruf sin. Nah, itu termasuk kesalahan juga. Kaburat, ada s-nya, huruf sin di sini ya. Sin sukun ini juga salah, bukan begitu cara mengucapkan hams ya. Kaburat, rot sedikit ya, ada muncul sedikit udaranya, nggak usah terlalu banyak ya. Lanjut, ka sama seperti yang ka sebelumnya ya. Kalimatan, li jangan kalimatan tapi kalima.
kalima, ya. Sempurna nih semua harokatnya teman-teman ya. Mau fathah, mau kasroh, mau fathah lagi. Kalima, jangan kalema, kalele, jangan le. Kalima, i sempurna. Oke, masuk ke huruf ta, fathatain, ketemu ta lagi. Nah ini ikhfa teman-teman ya. Ini dibaca ikhfa. Jadi kalau ada tanwin ketemu ta dibaca ikhfa. Kalimatan ta, kalimatan ta, ikhfanya harus tipis. Kenapa harus tipis? Karena setelahnya ada huruf yang memiliki sifat istifal ya. Jadi kalau huruf ikhfa ini adalah huruf yang memiliki sifat istifal, maka ikhfanya dibaca tipis. Tapi kalau setelahnya ada huruf yang dia memiliki sifat isti'la, maka dia dibaca tebal. Kayak misalnya huruf dod. Dod itu tebal, maka ikhfanya ikut tebal. Huruf qaf itu tebal, ya karena isti'la dia kan. Sementara huruf ta enggak isti'la, dia istifal, ya maka tanwin di sini ikhfanya dibaca tipis. Kalimatan ta, tidak boleh dibaca kalimatan ta. Ya. Ini penting teman-teman, jangan sampai salah tebal tipisnya. Ya, lanjut masuk ke sini. Ya. Kalimatan takhruju. Nah, ini ada huruf kha. Huruf kha keluar dari tenggorokan bagian atas ya, dan dia punya sifat isti'la. Jadi nggak boleh tipis. Nggak boleh dibaca takhruju. Takhruju tapi takhruju. Takhruju, kha-nya tebal ya. Nah, di sini hati-hati teman-teman ya. Salah satu tempat yang rawan terjadi kesalahan ini kalau ada huruf tipis gandengan dengan huruf tebal. Biasanya huruf tebal ini mengkontaminasi huruf tipis jadi ikut-ikutan tebal. Padahal kita harus jaga ya, tipis dibaca tipis, tebal dibaca tebal, harus profesional ya. Ta tipis, tetap baca tipis. Kho tebal, itu tetap dibaca tebal. Jangan toh ruju ke bawah huruf kho. Kita pengen nebalkan huruf kho, taknya ikutan dibaca tebal, toh ruju. Ya harusnya ta kho tebal, ta ruju, ta ruju. Nah, tapi ingat jangan berlebihan juga ketika kita menipiskan huruf ta sampai miring. Takhruju, takhruju min afwahihim, ini miring ya. Ta biasa. Takhruju. Ya, oke paham ya teman-teman ya. Huruf kha di sini tebal, ro tebal, jim tipis. Ya. Ruju, 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 ru tebal, ju tipis. Ya, apakah ada perbedaan antara dhammah tebal dan dhammah tipis? Ya. Ini saya pernah talaki dengan salah satu guru saya. Beliau menjelaskan kalau yang tebal itu dhammahnya lebih bulat daripada dhammah yang tipis. Ru kalau tipis itu agak memipih sedikit. Ju, ru, ju, ru, ju. Jadi dapat tebal dan tipisnya, bukan ruju. Nah, ini dua-duanya jadi tebal nanti ya. Atau ruju jadi tipis-tipis ya. Tipis tebal. Ruju, 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 ruju ya. Ru tebal, ju tipis. Ini dilatih teman-teman ya. Terus dilatih sampai dapat. Oke. Kaburat kalimatan takhruju, takhruju, ru tebal, ju tipis. Lanjut. Min afwahihim ya. Ini sama seperti min ilmin, izhar ya. Ini bisa ketahuan dengan adanya sukun di atas nun. Tadi udah kita jelaskan ya. Min, nggak boleh dibaca min karena ada sukunnya. Ya, kalau polos baru dia dibaca samar gitu ya. Min afwahihim, min afwahihim, nun ditahan dulu bentar. Sekedar ngalir aja karena dia punya sifat tawassut. Kemudian ada huruf fa di sini. Huruf fa punya sifat rokhawah, ngalir panjang. Ini dari tadi kita belum nemuin yang rokhawah. Oh, kho. Kho ada rokhawah. Ini ngalir juga teman-teman. Takhruju. Nah, takhruju. Jadi jangan diputus, takhruju. Ngalir. Takhruju. Ya. Kemudian ngoroknya juga jangan berlebihan. Takhruju ini termasuk kesalahan ya, karena kho punya sifat rokhawah
dan juga hams, di mana dua sifat ini sifat lemah. Kita jangan kuat-kuat takhruju ya, karena sifat lemah ngumpul di sana gitu ya, rokhawah dan juga hams ya. Nah, sama seperti huruf fa ya, tekanan nggak boleh terlalu kuat. Afwahihim nanti berkonsekuensi alirannya nggak sempurna. Jadi tekanannya sedang aja, bahkan lemah dia, tekanannya lemah ya. Nah, kalau tekanan dilemahkan, anginnya keluar ya, anginnya keluar. Nah, huruf fa keluar dari ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah. Af dialirkan, dan alirannya panjang sama seperti huruf kha karena dia punya sifat rokhawah ya. Afwa. Nah, ini hati-hati ya. Saat dari fa pindah ke wawu, ini kadang-kadang kita males majuin bibir. Afwahihim, langsung buka aja. Afwahihim, harusnya majuin. Perhatikan. Afwa. Jangan diputus. Huruf fa-nya alirannya jangan diputus. Karena rokhawah, ingat rokhawah nggak boleh putus. Afwa. Ini cepat memang. Ngalir. Wa itu harus start dari depan. Afwa, bukan afwahihim. Ini langsung fathah ya, afwa nanti jadinya, bukan afwahihim, maju bibirnya. Oke, paham ya teman-teman? Lanjut, hihim. Ini keluar dari tenggorokan bagian bawah. Hihim, bukan hihim. Ini nggak kena khofa. Afwahihim. Oke, kita baca dari sini deh. Kaburat kalimatan, sempurnakan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Nah, gitu. Oke, lanjut. Yaquluna illa kadhiba. Nah, hati-hati di sini teman-teman. Ini juga idgham bi gunnah ya. Sama seperti min ilmi wala. Jadi ya di sini ya yang bercampur dengan gunnah, dengan dengung sengau di sini ya, di pangkal hidung. Jangan nggak ada gunnahnya sama sekali. Jadi harus dikasih gunnah dan ditahan ya. Yaqulu ini maju ya, kedua bibirnya maju, jangan malas maju. Yaqulu ntar nggak sempurna dhammahnya. Yaqulu dengan yaqulu itu beda ya, sempurnakan dengan maju. Yaquluna illa. Nih, hati-hati saat mengucapkan illa, kadang ada yang membaca tuh masuk ke hidung. Illa nah, masuk hidung, nggak boleh. Illa bukan illa nggak ke hidung, illa ke hidung ya. Ini hati-hati, jangan sampai masuk hidung. Ini masuk hidung ya-nya. Yaquluna illa kadhiba, bukan illa. Nah, rawan masuk ke hidung. Illa masuk ke kadhiba. Ka tadi sama ya, huruf zal ya. Zal keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, digesek sedikit. The bukan tok ditempelkan dong habis itu dilepas. Nah, nggak begitu. Kazi bukan kadi. Meskipun makhrajnya udah tepat, tapi nggak ada gesekannya ya. Yang betul udah gesek dia ya, ujung lidahnya digesekkan dengan ujung gigi seri atas kayak gini, seret. Nah, digesek ya. Illa kadhiba, ba panjangnya 2 harokat, enggak boleh lebih ya. Kadang ada yang pengen bergaya gitu kan, dilebihin ya biar lebih enak bacanya. Yaquluna illa kadhiba. Wah, enak tapi salah ya. Jadi yang betul 2 harokat. Kenapa? Karena ini mad iwad ya. Mad iwad itu panjangnya 2 harokat.
Ya, oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Wah, ini nggak terasa udah 50 lebih ya, 50 menit lebih nih. Padahal kita cuma bahas satu ayat karena kita membahas per huruf ya, dibahas makhraj dan sifatnya. Baik, saya baca sekali lagi ya teman-teman ya. Saya baca atau gini, saya baca ini sepotong ini saya baca 3 kali ya, biar teman-teman bisa nyimak. Dan disimak juga teman-teman kalau misalnya ada kesalahan ya. Nah, itu langsung tandain aja saat antum salah di menit sekian, detik sekian, nah, biar saya bisa koreksi. Ya. Jadi intinya gini, kita sama-sama belajar di sini ya, bukan saya bermaksud untuk menggurui, enggak. Kita sama-sama belajar. Saya juga senang berbagi kayak gini biar teman-teman tuh bisa ngoreksi saya. Ya. Apalagi kalau misalnya bisa dikoreksi oleh guru-guru saya gitu ya, yang ya tentunya ilmunya jauh lebih tinggi dari saya. Kalau saya kan masih pembelajar pemula, sama kayak teman-teman semuanya. Intinya kita belajar sama-sama ya teman-teman ya. Oke, saya baca dulu ya teman-teman ya, sepotong ayat ya, segini dulu saya baca 3 kali ya, teman-teman bisa simak nanti dipraktekan ya. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Sekali lagi. Ma lahum, ini maju mundur. Perhatikan maju mundur bibirnya. Ma lahum hum. Ma lahum bihi min ilmin, masuk hidung. Min ilmin wala li abaihim. Sekali lagi. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Oke, lanjut. Saya baca 3 kali lagi sampai wakaf sini ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Oke, sekali lagi. Saya baca lebih pelan deh ya, biar dapat ya. Biar teman-teman juga bisa nyimak. Kalau misalnya ada salah gitu bisa dikoreksi ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Afwahihim. Lagi. Afwahihim, maju ketika wawunya. Sekali lagi ya saya baca. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Lanjut. Yaquluna illa kadhiba. Masuk hidung. Yaquluna illa, jangan masuk hidung. Illa kadhiba. Sekali lagi. Yaquluna illa kadhiba. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ya, mudah insyaallah. Nggak sulit ya kalau kita mau berlatih dan berusaha ya. Saya doakan teman-teman semuanya cepat lancar dalam membaca Al-Quran. Dan buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Dan di samping tombol subscribe itu ada loncengnya tuh. Boleh kalau boleh ya diklik tombol loncengnya, biar nanti setiap ada video terbaru dari kami, teman-teman dapat notifikasinya. Oh, Kotrunada lagi ngupload video terbaru nih, jadi nggak ketinggalan teman-teman ya. Di subscribe dan jangan lupa di like juga ya teman-teman ya videonya, karena semakin banyak like-nya itu akan si YouTube ini akan membaca, oh ini video ini layak untuk direkomendasikan ke penonton-penonton yang lain, sehingga manfaatnya juga bisa lebih meluas ya. Ya dengan like ini ya bisa jadi itu sarana teman-teman juga untuk bisa menyebarkan lebih luas lagi dakwah ini gitu ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Sekali lagi, kalau misalnya di antara teman-teman ada yang mendapati kesalahan dari bacaan saya, mohon kiranya untuk tidak segan-segan mengoreksi ya teman-teman ya, menunjukkan kepada saya di mana letak kesalahannya, biar saya bisa rujuk, saya koreksi lagi ya. Baru nanti mungkin kita akan bahas ya di mana kesalahannya itu, nanti kita akan bahas ya. Jadi kita itu intinya di sini sama-sama belajar, kita bisa berdiskusi ilmiah. Kolom komentar saya buka ya, silakan teman-teman yang ingin berkomentar, yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi, monggo. Ayo, saya open, saya buka kesempatan buat teman-teman semuanya ya. Bagi yang
ingin berdiskusi silahkan ditanyakan langsung ke kolom komentar. Kalau misalnya ada pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab ya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya sulit ya, atau saya nggak tahu ilmunya ya, maka saya katakan wallahu a'lam, saya cari dulu, saya jadikan PR, nanti kalau udah dapat jawabannya saya akan mungkin buat video untuk menjawabnya ya. Baik, mungkin sampai di sini ya teman-teman pertemuan kita malam ini. Jangan lupa dilanjutin lagi baca Al-Kahfinya, bukan cuma ayat 5 ya, ayat 6, 7 dan seterusnya sampai selesai, karena ini di malam Jumat kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi secara sempurna ya, dari awal sampai akhirnya. Baik teman-teman, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita membaca doa kafaratul majelis untuk menutup halaqah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.